Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita bisa dapat untuk menghadiri atau menyaksikan podcast kita pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli wa sallim. yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Halo sahabat kebaikan, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya, dimanapun berada. Allahumma amin. Baik, perkenalkan nama saya M. Raditya Kurniawan selaku host dalam podcast pada kesempatan kali ini. Tema podcast kita pada kali ini yaitu sangat menarik loh, yaitu yang berjudul virus merah jambu. Namun, walau temanya sangat menarik, pematerinya juga tidak kalah menarik loh. Pematerinya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syaferi. Alhamdulillah, beliau telah berada di hadapan kita. Baik, langsung saja kita sambut. Ustadz, bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz? Adit sehat ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun Alhamdulillah. kondisi Palembang mungkin cuaca nggak stabil Iya, Ustadz. Bapil ya, batuk Iya, pilek ya banyak yang. kadang turun hujan, kadang panas Ustadz. Tapi alhamdulillah Allah itu memberikan kita masih nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita Ya, ya. amin, amin, Amin. ya Rabbal Allahumma amin. Ustadz, berbicara tema kita pada kali ini yaitu berjudul virus merah jambu Ustadz. Kalau kita maknai sekilas ya Ustadz, virus itu bakteri ya Ustadz. Nah, Iya. mungkin kalau orang awam membaca sekilas seperti kita ini membahas tentang penyakit di dalam bidang kedokteran ya Ustadz. Ternyata mungkin kalau dimaknai lebih dalam ternyata Iya, virus merah jambu itu benar ya Ustadz, artinya tentang jatuh cinta. ada kaitannya Oh, ada tentang kaitannya karena cinta ya. merah itu melambangkan hati ya Ustadz. Merah Iya, jambu ya. iya, merah jambu. Mungkin Ustadz untuk memperhemat waktu bisa Ustadz untuk memaparkan lebih lanjut atau lebih dalam terkait tema yang sangat begitu menarik kali ini Ustadz. Maka dari itu Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pertama-tama alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita di hari ini kita bisa sama-sama mengikuti daripada tolabul ilmi, majelis ilmu yang mudah-mudahan memberikan faedah manfaat kepada kita semua, dan tentunya terima kasih kepada Didi Sumsel ya, Dompet Duafa Sumsel yang telah memfasilitasi majelis di hari ini. Mudah-mudahan barokah. Amin. Sahabat dai, sahabat Didi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar yang disampaikan oleh Adi tadi bahwa ada istilah saat ini yang katakanlah tren di Gen Z. Ya, ini istilah virus merah jambu. Ya, saya bukan seorang ahli kesehatan ya, bukan dokter ya. Jadi tidak membahas tentang mikroba ya. Jadi virus merah jambu ini sebenarnya istilah untuk orang-orang yang terjangkiti
virus-virus cinta. Gimana? Adit pernah jatuh cinta? Aduh, Tiap hari. saya jatuh cinta ke Rasulullah saja. Masya Allah, jatuh cinta ke Rasulullah ya. Ini luar biasa di pencitraannya nih. Jadi eh, yang namanya jatuh cinta itu kan sesuatu yang lumrah ya, Dit ya. Iya, Tad. Bisa tadi kata Adit kan luar biasa jatuh cinta kepada Allah, cinta kepada Ya, Rasulullah, luas cinta kaidahnya. kepada orang tua, Iya. ibu, saudara. Tetapi yang jadi pokok pembahasan kita ini, Dit, cinta kepada lawan jenis. Nah, ini loh. Jadi maksudnya itu cinta laki-laki kepada Oh, perempuan, iya, ya, iya. perempuan kepada laki-laki. Nah, itu Nah, maksudnya. oh, Adit pernah nggak jatuh cinta? Kita tanya nih, tanya dulu nih hostnya nih, ya. ini jawab jujur ya, Tad. Terserah. Iya. Mungkin mungkin pernah sih, Tad. Wah, Iya, iyalah. cuman Alhamdulillah loh, tapi syukur iya, kok bilang pernah. berarti normal ya, Tad. Normal. Ustadz justru takut kalau dibilang nggak pernah. Oh, Ya, iya. jadi alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sesuatu yang perlu kita luruskan dulu nih, Dit. Karena ada terkait dengan muslim ataupun muslimah, ya, remaja muslim atau remaja muslimah yang jatuh cinta, ini Ustadz lihat ada pandangan yang terlampau ke kanan, ada pandangan yang terlampau ke kiri. Hmm. Ya, Iya. yang ke kiri gimana? Yang benar-benar bebas, liberal. Jadi ekspresi cinta itu tak terbatas. Bahkan nauzubillah ya, terjadi perzinahan ya, dan sebagainya. Itu yang mengekspresikan cinta terlampau ke kiri. Ada yang terlampau ke kanan. Jadi benar-benar tidak mengakui adanya cinta. Hmm. Jadi seolah-olah kalau seorang remaja muslim, seorang remaja muslimah jatuh cinta, itu dikatakan aib dan dosa besar. Oh, Ya, iya. padahal ini menentang fitrah. Nah, ini maksud Ustaz. Iya. Dia paham maksudnya ya? Iya, iya. Itu nggak dijawab sudah tadi. Iya. Pernah Tapi gitu ya. iya. Kenapa? Karena kalau yang terlampau ke kanan juga ini sebagian yang menentang fitrah ini seolah-olah kalau ada yang jatuh cinta, ada yang apa namanya muslim maupun muslimahnya jatuh cinta, aib dan dosa besar sekali. Hmm. Sehingga tidak mengenal betul dengan yang namanya kata cinta. Nah, Harus gitu. itu kata berarti Terlalu harus ke kanan. terlalu sedang-sedang saya. Nah, Iya. Terlalu. kita sebenarnya Masya Allah ya. Bahkan Nabi sendiri mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsi. Kamu tidak dikatakan beriman sampai kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi saling mencintai ini, ya itu kan makna luas betul cinta di situ kan? Iya. Ya terhadap siapa saja harus kita tumbuhkan. Nah, hanya saja posisi yang di tengah yang kata Adi tadi, nggak terlampau ke kanan, nggak terlampau ke kiri, yang paling ideal itu yang sedang-sedang saja tadi, itu cinta yang harus juga dibarengi dengan ilmu. Masya Allah. Jadi jatuh cintanya no problem, tidak masalah. Dan itu fitrah manusia. Iya. Tetapi harus dibarengi dengan ilmu dan kaidah-kaidah agama. Nah, ini yang benar menurut Ustaz. Bukan yang menafikan sama sekali atau yang meliberalkannya sama sekali. Tetapi yang benar tuh yang tadi yang sedang saja atau yang di tengah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Nah, contohnya misalnya ketika seseorang itu jatuh cinta ya, maka dia harus menjaga diri. Ya. Misalnya apa? Banyak sekarang ini kita perhatikan ya, orang-orang yang jatuh cinta ini mereka sendiri juga nggak ngerti cinta itu apa. Ya. Misalkan kalau kita tanya saja ke anak-anak yang Gen Z sekarang apa itu cinta, mereka paling menafsirkannya cinta itu kan rasa suka, rasa senang dengan lawan jenis, ya kan? Iya, iya. Padahal Ustadz pernah baca satu literasi, yakni pendapat dari salah seorang Hujjatul Islam, Imamul Ghazali. Wah, itu beliau bahkan pernah mendefinisikan mahabbah atau kecintaan ini. Yang mana beliau mengatakan cinta ini adalah sesuatu yang memuliakan. Kata beliau, cinta adalah sesuatu yang Memuliakan. memuliakan.
awalnya Ustadz juga agak bingung ya, karena kita selama ini kan berkutat ya pada memahami cinta itu hanya sebatas rasa suka. Tapi kok beliau mengatakan cinta itu memuliakan, sampai Ustadz akhirnya bisa menemukan formulasinya, memahami perkataan dari Imam Ghazali. Dalam kasus misalnya, ketika seseorang mencintai orang, katakanlah misalnya Adit deh, ya misalnya ya, dia Adit cinta dengan seseorang, Adit pengen orang yang Adit cintai itu, bayangkan nih, mendapatkan kemuliaan atau kehinaan? Kemuliaan lah. Pasti kemuliaan ya. Mendapatkan kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Mendapatkan surga atau neraka Allah? Surga Allah. Ridho atau murka Allah? Ridho Allah. Masya Allah, beruntung sekali yang mendapatkan cinta Adit ini. Masya Allah. Loh, gimana nggak beruntung? Dapat kemuliaan, Adit usahakan dapat ridho Allah, Adit arahkan bahkan ia dapat surganya Allah. Beruntung nggak orangnya? Apa yang salah dengan itu? Nggak ada, ya kan? Nah, yang salah itu praktiknya, bukan Adit, yang di luar sana. Jadi ada laki-laki, na'udzubillah, ya, katakanlah mahasiswa, ya, berzina dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, katakan bukan istrinya, ya, dia berzina. Nah, tetapi mereka ini kan biasanya kalau seandainya melakukan perzinahan ini, selalu saja mereka ditanya motivasinya dilakukan karena saling mencintai baik laki-laki maupun perempuannya. Kalau seandainya ini laki-laki ngajak berzina seorang perempuan, ini laki-laki lagi ngasih kemuliaan atau kehinaan? Kehinaan lah itu. Lagi ngajak ke surga apa ke neraka nih? Ke neraka. Ridho Allah atau ke murkanya Allah nih? Murka itu. Nah, tapi kok mereka ngotot mengatakan itu cinta? Nah, ini kan problem. Silakan, sering ada yang ketangkap misalkan oleh apa ya, Satpol PP misalkan dia, di mana di tempat umum gitu ya. Mereka berzina, digerebek ya, atau ditangkap warga RT. Mereka selalu protes, kenapa kami ditangkap Pak? Kami kan melakukan ini atas dasar saling mencintai. Nah, jadi ini problemnya tuh di sini generasi sekarang ini. Mereka memahami cinta itu seperti itu. Padahal tadi Imam Ghazali mengatakan cinta itu kemuliaan. Nah, ini mereka lagi ngasih kehinaan pada wanita itu. Wanita terhormat, wanita mulia mana yang setelah dizinahi ditinggalkan? Ya. Bayangkan misalkan ya, si laki-laki ini, dia punya anak perempuan. Kalau itu memang sesuatu yang memuliakan, mau nggak dia anak perempuannya nanti diperlakukan oleh laki-laki lain seperti itu? Pasti dia menolaknya. Itu menandakan secara universal manusia menolak sebenarnya konsep perzinahan di luar nikah ini. Kalau memang itu sesuatu yang baik, bilang aja dia, nanti kalau kamu punya anak perempuan, kamu jangan marah ya kalau dia berzina. Pasti dia marah. Nah, jadi apa yang bisa, apa ya, katakanlah gap ya, kok bisa ada yang mengatakan ini cinta, tapi sebenarnya itu bukan cinta kan? Karena cinta ini memuliakan. Nah, di sini yang ini poin pentingnya nih, ya sahabat Dede ya, yang para praktisi dan para apa nih, bucin ya. Orang-orang yang mabuk cinta ya. Nih ya. Jadi cinta itu, Adit, ini ilmu psikologinya nih. Ya, ini nggak dapat nih, yakin di bangku kuliah di mana-mana nggak dapat. Ini kayaknya formulasi Ustadz khusus, ya. Eksklusif ini. Jadi cinta itu setelah terrenungkan, dia itu bukan satu unsur, tapi dia seperti adonan. Bayangkan adonan nih. Adonan itu kan misalnya adonan pempek. Kenapa disebut adonan? Karena dia tidak terdiri dari satu unsur. Ada apa? Terigunya, ada ikannya, ada air, ada telurnya, ada misalnya garamnya. Dan disebut adonan karena dia diperlakukan sedemikian rupa sehingga menyatu menjadi satu. Apa bahasa itu, kalis ya? Sehingga kita nggak bisa lagi memisahkannya. Mana terigunya, mana ikannya, mana telurnya, mana airnya, mana garamnya, itu sudah nggak bisa lagi dipisahkan unsur-unsurnya. Benar nggak? Iya.
Ya, sudah mau kita jadi tarik, mau kita nggak bisa lagi. sudah tercampur Sudah semua. tercampur, bukan hanya tercampur, Dit. Kalau tercampur kadang masih bisa dipisahkan. Sudah benar-benar menyatu kan? Iya ya. Ya, kalau kayak adonan pempek yang belum matang kan kita nggak bisa pisahin lagi. Mana, oh kita ambil dia belum tercampur dan dia menyatu. Nah, cinta itu bayangkan dulu seperti itu. Nah, sekarang unsur-unsurnya apa? Unsurnya itu, Dit, ada kesungguhan, ada pengorbanan, kesungguhan ya, ada pengorbanan, ada kasih sayang, ada perjuangan, ya, ada nafsu dalamnya, ada kasih sayang. Jadi cinta itu banyak sekali rasa yang hadir di dalamnya, termasuk ada unsur nafsu tadi. Tapi dia nggak bisa lagi dipisahkan, tuh udah nyatu bener. Kalau nggak ada nafsu, pempek nggak pakai ikan, kurang enak. Jadi tetap ada nafsunya ada. Nah, problemnya itu, ustadznya di situ. Mereka ini yang di luar sana ya, Ya, Adit enggak kan? ya. Alhamdulillah, Enggak beda alhamdulillah. jauh. Ah, enggak, enggak. ya, ya. Adit soleh ini, Ya. Adit insya Allah. Insya Jadi Allah. yang di luar sana itu dicinta itu, mereka tuh hanya mengambil nafsu saja. Tetapi mereka nggak paham bahwa kalau dia hanya berdiri nafsu saja, nggak ada kesungguhan, keseriusan, pengorbanan, kasih sayang, memuliakan, ini nggak bisa dikatakan cinta. Nah, makanya ketika berzina itu kan sebenarnya yang dominan apa? Nafsu. Nafsu. Jadi mereka itu sebenarnya bukan saling mencintai, tapi saling menafsui. Baik. Jadi ada laki-laki dia bilang dia jatuh cinta dengan seorang perempuan cantik, lalu dia mengatakan apa? Adik, aku cinta padamu. Kan begitu kan? Adik, aku cinta padamu. Padahal sebenarnya bukan aku cinta padamu kadang-kadang. Adik, aku nafsu padamu. Tapi kan nggak mungkin ada laki-laki yang sedemikian polosnya mengatakan kepada perempuan, adik aku nafsu padamu. Kan wah langsung ditampar sama perempuannya kan. Maka dia akan mencari kata pengganti nafsu, sayang, rindu, cinta. Oh ya, adik aku cinta padamu. Perempuannya percaya aja. Nah, disinilah letak harus hati-hatinya Gen Z menelisik hatinya atau hati pasangannya, ya. Kalau Gen Z belum arah menikah ya. Ya. Nah, nanti kita bahas tentang hukum pacaran deh nanti mungkin kalau Adit mau ada pertanyaan ya. Ini cinta umum dulu ya, umum dulu ya. Jadi kalau kita sedang jatuh cinta, kita telisik hati kita, ini cinta atau nafsu, ya. Nah, ini harus harus mampu kita pahami, Pahami. ya. Itu sementara mau kedimanya Adit. Kalau ada yang mau didiskusikan lagi oleh Adit boleh. Cukup segitu ya, Teh? Ya, untuk mau kodimah dulu ya. Ya, ya. Ini kalau materinya bisa sampai maghrib nih kita. Ya, ya. Ya Allah ya, Tad. Itu ternyata sungguh kita banyak memetik ya dari kaidah cinta itu ya. Ya, jadi kita harus mungkin mengimplementasikan dalam keadaan baik ya. Betul tadi ya, ketika kita terasa jatuh cinta, ini kita harus tahu nih. Ya, atau misalkan ada hati-hati deh misalkan para muslimah ya. Iya. Ada anak SMA misalnya. Iya. Terus ada teman organisasi yang bilang, "Aku cinta padamu." Iya. Kamu nggak cinta. Iya. Kamu cuma nafsu gitu. Nah, ini yang kadang-kadang harus dipahami oleh muslimah. Jangan dia langsung, iya, oh cinta ya. Dia ngerasa, wah benar-benar dicintai padahal dia hanya dijadikan objek nafsu tadi. Nauzubillah min dzalik. Apalagi sering berkedok pacaran syar'i itu gimana, Tad? Wah, ya. Jadi ini aman ya motor Ustaz di bawah. Ini kan banyak anak muda nih di depan Ustaz nih ya. Iya, ya. Ini nanti ada praktisi pacaran Isra syar'i lagi nih. Nanti nggak aman motor Ustaz di bawah. Aman ya? Aman. Kita bahas pacaran syar'i ya. Aman, Ya? Soalnya kalau bahas pacaran syar'i ini kan banyak yang tersinggung ini. Jadi pacaran itu sendiri ya atau apa ya? Itu kan bentuk ekspresi dari cinta tadi. Ya, bentuk ekspresi daripada cinta tadi. Nah, ekspresi cinta ini ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Ketika seseorang itu mencintai, kalau dia ekspresinya positif itu berarti cinta yang hakiki.
Tapi kalau ekspresi yang negatif itu cenderung nafsunya yang dominan. Nah, misalnya apa? Tadi ya, ketika pacaran mereka, mohon maaf ya, tidak lagi pada batasan-batasan ya, bahwa laki-laki perempuan kan tidak boleh bersentuhan, laki-laki perempuan kan tidak boleh berdua-duaan, laki-laki dan perempuan kan mohon maaf tidak boleh bermesra-mesraan ya. Nah, tapi mereka tidak memperhatikan batas-batas itu. Nah, ini berarti cenderung yang menjadi dominannya adalah nafsunya ya. Tetapi misalnya ada orang yang udah matang ya, lalu dia ingin menikah, tentu kan nggak bisa kita itu langsung ketemu dengan perempuan habis sholat ya, ketemu di tempat di teras masjid, kita lagi masang sepatu, dia lagi mau keluar, kita nikah yuk. Itu kan rasanya nggak mungkin ya. Tiba-tiba langsung ke rumah orang tuanya. Pasti ada proses. Nah, proses inilah yang disebut macam-macam ya. Ada yang menyebutnya ta'aruf, ya, ada yang menyebutnya pacaran ya. Intinya adalah masa untuk saling meyakinkan apakah seseorang ini, baik dia muslim atau muslimah, itu seseorang yang cocok buat saya, cocok untuk diri saya, cocok untuk keluarga, bahkan cocok untuk agama saya. Artinya kita berharap orang yang jadi kita jadikan pasangan ini seseorang yang akan meningkatkan daripada kualitas agama kita. Nah, kan butuh masa itu. Nah, karena belum kita melihat ada orang yang tampilannya sangat islami misalnya. Tetapi kan belum tentu pas kita dalamin kesehariannya, oh ternyata dia tidaklah seislami penampilannya. Nah, maka kita butuh masa. Nah, terserah apapun istilahnya, apakah itu pacaran, apakah itu ta'aruf, itu sebenarnya yang yang disebut dengan pacaran tadi ya, masa kita menuju menikah. Nah, seandainya kita belum mau menikah, nah ini problem kan, kita belum mau menikah atau belum terpikir mau menikah, kita kepengen dekat dengan lawan jenis. Ini bagaimana Ustaz? Nah, ini yang saya bilang ekspresi cinta yang cenderung negatif. Karena itu nampaknya lebih kepada ekspresi nafsu. Lain hal ya, kalau misalkan Adit sudah berusia 23, sekarang berapa Adit? Sekarang 17. Wah, 17. Masih muda. Iya, sudah mau menikah? Belum. Tapi akan ya. Nah, jadi misalkan Adit nanti udah tamat kuliah, katakanlah misalnya di usia 22 atau 23 tahun ya, punya target di 24 tahun menikah, lalu ada seseorang, baik itu diperkenalkan oleh guru, diperkenalkan oleh keluarga ya, lalu ada masa untuk mengenal. Nah, ini tidak masalah ya, karena memang kita butuh waktu mengenal keluarganya, mengenal saudaranya, mengenal orang tuanya, mengenal kepribadiannya. Nah, nanti ada hal-hal yang harus menjadi bordernya memang ya, walaupun disebut masa mengenal, tidak boleh kebablasan. Nah, tetapi yang jadi problem itu adalah di usia anak SMA misalnya, yang kan belum terpikir kapan mau menikahnya, iya kan? Atau pas lagi kuliah, sekedar senang-senang, sekedar apa namanya itu, apa ya, hura-hura pacarannya itu. Nah, ini menurut Ustadz sebaiknya dihindari ya, karena lebih banyak mudorotnya, dan itu bentuk ekspresi negatif. Karena cenderung bukan Ustadz memvonis ya, itu cenderung kayaknya nafsu. Jadi kalau ditanya ke Ustadz apa hukumnya pacaran, Ustadz beliau menyatakan itu, kalau dia belum mengarah pada pernikahan, baiknya dihindari ya, baiknya dihindari. Kenapa? Karena ya sekedar mau senang-senang aja ya, baik muslimah maupun muslim, baiknya menghindari itu. Nah, baru kita bisa naik yang ditanyakan oleh Adi tadi, Ustadz, tapi kita ini anak rohis, kita ini aktivis dakwah kampus, jadi kita bisa custom bentuk pacarannya. Jadi pacarannya Islami Ustadz ya, gimana, masih boleh nggak kira-kira kalau pacarannya Islami, syar'i pacarannya? Ketemuannya di mana? Enggak di ini, ketemuannya di musola ya.
Panggilannya bukan sayang-sayangan, Ustaz. Abi Umi, ya, Abi Umi. Kenapa nggak Ustaz Ustazah sekalian ya? Ya, ya, ya. Apalagi misalkan jaga jarak Ustaz, ya. Terus apa lagi? Ya, nggak ketemu kalau nggak penting Ustaz. Ya udah bisa pacaran kalau begitu. Itu semua nggak ada aktivitas pacaran yang namanya. Yang namanya aktivitas pacarannya itu dia sering ketemu, dia pegang-pegangan, dia dua-duaan, dia apa lagi? Dia nonton bareng, Ya, dia makan soto bareng, kan itu kan. Nah kalau ya. gitu kamu ngapain? Kamu nggak ketemuan kalau nggak penting. Kamu nggak ada apa nggak pegang-pegangan, ya. Kamu nggak saling pandang bahkan menjaga saat kita di saat itu nggak pacaran namanya. Ya, ya. Karena pacaran itu yang kayak tadi. Nah, terus Ustadz bagaimana kalau ada lagi nih Dit, yang nanya Dit. Bagaimana kalau sekedar komitmen aja Ustadz? Pernah nggak ada yang kayak gitu temennya? Belum Belum ada. iya, Adit, belum Adit belum kepikiran. belum pikiran. Ada kan gitu ya, Pak nggak Ustadz? Iya, Sekedar iya. komitmen aja. Kita Sudah. komitmen ya. Nanti kalau saya tamat kuliah, kita tamat kuliah, kita melanjutkan jenjang lebih tahu lebih ini komitmen, Hmm, membangun komitmen berdua. iya, Nggak ketemuan, nggak ini, sekedar merasa saling memiliki satu dengan yang lainnya. iya, Kebayang nggak? iya, Ya, kebayang. tahu ya, paham maksud saya? Paham. Nah, ada nggak yang Hmm, punya pengalaman begitu? mungkin ada mungkin. Nggak ada ya? Iya, Ya sebenarnya kalau ditanya gimana hukumnya ya kalau mereka nggak bermaksiat ya nggak ada hukumnya. Ya kalau sekedar saling janji, saya janji ini ya ya seperti janji biasa yang lainnya. oh, tidak mempengaruhi kan Iya selagi kan tidak. mereka nggak saling bertemu, nggak saling ini sekedar nanti ini ya. Habis itu mereka nggak berduaan, nggak ini. Ah, nggak ada maksiat lewat handphone. Ada komitmen aja. Iya nggak ada hukumnya berarti. Tidak ada, selagi tidak ada aktivitas maka bisa kita berkomitmen saja. Hanya saja di Iya. oh, semangat sekali kamu Dit. Kayak mau langsung mengarah ke Iya, Ustaz. Iya iya. boleh Ustaz gitu. Untuk Oh, memotivasi enggak. pemirsa. Kalau kalau Itu mungkin seru loh ada, kalau podcast sama iya, anak muda nih ya. kalau mungkin relate dengan Mereka penonton, iya, iya iya. penonton yang Dan mereka menonton. sangat berharap gitu ya. Iya, Jawabannya ini ya. ya, Boleh komitmen iya, ini ya. Ya. Tapi hukumnya begitu, nggak ada hukumnya. Hanya saja Ustadz tidak menyarankan. iya, iya. Kenapa? Ya, karena berisiko. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, orang-orang beriman, taatilah kepada akad-akad yang sudah kamu sepakati. Jadi kita justru akan menjadi sesuatu yang membelenggu kita, nggak ngasih manfaat apa-apa, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya belum tahu juga dianya, jangan-jangan hatinya tertarik pada orang lain, kita pun juga nggak tahu, mungkin kita bisa tertarik pada orang Orang lain juga, lain. karena ketertarikan hati itu sangat mudah berubah, sangat mudah berubah. Kenapa kita tertarik dia? Karena kita mungkin melihat banyak kelebihan pada dia. Lalu kita memutuskan kontak dengan dia kan nggak berhubungan kalau mungkin beda beda tempat tinggal, beda tempat kuliah, kota kuliah ya. Cuman berkomitmen. Kalau di tempat kita kuliah, kita menemukan seorang muslimah yang jauh lebih baik dari dia. Boleh jadi hati kita akan berubah. Iya, iya. Dan itu cenderung nanti kalau akan menyakitkan salah satu. Ya, bener loh, akan menyakitkan salah satu. Akan menjadi fitnah, akan menjadi apa ya? Fitnah itu artinya, ya kok dia nggak komit ya. Salah satunya ya, misalkan tadi. Jadi mending nggak usah, karena ada mudaratnya. Manfaatnya juga nggak ada kan, sekedar ya kamu ini, padahal belum tentu jodoh kan luas sekali. Kita nggak ada keterikatan apa-apa, sekedar sekali komitmen komitmen gitu aja. Apalagi, wah meyakinkan betul. Nanti kalau saya dua tamat kuliah, kamu tamat kuliah, saya akan menikahi kamu. Wow, dengan kata-kata yang memastikan seperti itu. Tahu-tahu 5-6 tahun dia kuliah, dia melihat ada seseorang yang lebih baik daripada orang yang ia janjikan tadi, ia tinggalkan begitu saja. Ya, mau dilepas ini lebih baik sayang, ya, mau ini udah bangun komitmen, kan jahil maksudnya, bodoh sekali kita. Jadi ini nggak usah, gitu loh. Nah, gitu. Walaupun hukumnya ya apa hukumnya nggak ada, cuma sama seperti kita janji. Nanti mau ketemuan ya, nanti kamu ketemuan ya. Lalu kita nggak, ketika kita nggak komit jadi berdosa aja itu aja. Iya. Jadi nggak perlu. Itu menghabiskan energi kita saja ya.
kita jadi wah terpikir-pikir ya, mending nggak usah. Ya. Nggak kecewa kamu kan ngejawaban ini kan? Iya, iya, Cak. Allah ya. Mungkin sangat menarik sekali pembahasan ini. Namun mungkin Ustadz kami telah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik lagi Ustadz Baik, siap, dari siap. sahabat kebaikan terkait apa yang telah disampaikan Mm, Ustadz tadi pemaparannya mm, ya, bahwa kita harus menjaga mm, misalnya. Bahkan ayat Al-Quran sudah menjelaskan ya di surat Al-Isra ayat 32. Janganlah kalian mendekati zina. Iya. Ini ada dua pertanyaan mungkin untuk memperhemat waktu kami jadi satu pertanyaan aja Ustadz, untuk digabungkan. Sepertinya pertanyaan ini sangat relate dengan kehidupan saya. Saya mewakili seorang Iya, Adit ya. sangat mewakili. Gak tahu ini bisa dari mana udah tahu isi hati saya nih. Ya, pertanyaannya Ustadz, Ya. bagaimana Ustadz kita sebagai anak muda Mm, ada rasa suka atau jatuh cinta terhadap lawan jenis? mm, Namun kita tahu Ustadz yang telah dijelaskan tadi bahwa pacaran itu berdosa. mm, Namun di sisi lain kita merasa berat untuk menerapkan prinsip tidak berpacaran karena ya di lingkungan sekitar telah menormalisasikan, jadi kita timbul rasa pengen gitu iya, kan iya. melihat teman-teman. Nah mungkin bagaimana Ustadz cara menjaga rasa tersebut agar tidak terjerumus jalan yang salah dan selalu berada di jalan benar, karena sejatinya rasa ini yaitu fitrah. Dan ada lagi perbedaan antara rasa cinta fitrah dan rasa cinta yang bisa menjerumuskan kita kemaksiatan itu bagaimana Nafsu Ustadz? tadi ya. Ya mungkin bisa Ustadz lebih mendetailkan lagi. Ah, Ya, pas ya. Pas. Aman. Jadi, aduh, Dit, sabar ya, Dit ya. ya, Tadi kamu kayak dari hati bener ya. Bahwa iya, kamu cinta dengan seseorang, iya, tapi kamu juga ingin komitmen sebagai seorang muslim yang baik kan, iya, sebagai remaja muslim yang soleh, jadi nggak bisa pacaran. Padahal kamu pengen pacaran kan. iya. Sabar ya. Enak banget ngerjain Adit ya. Jadi, alhamdulillah. Tapi kamu harus bersyukur gitu. Ya, Ya, banyak yang tidak punya pemikiran fikroh ya, remaja yang punya fikroh seperti Adit itu banyak di luar sana. Yang mereka justru akhirnya udahlah, yang lain pacaran, kita pacaran aja, pacaran juga. Jadi itu bagus, alhamdulillah Ustadz bangga ya, Ustadz apresiasi karena mungkin Adit sendiri sudah melihat walaupun sudah dinormalisasi pacaran ini di luar sana, tetapi praktiknya kan kita melihat banyak mudaratnya kan. Ada orang banyak banyak betul yang menikah karena berzinah sebelum ini ya nikah ya. Jadi artinya married by accident ya. Jadi karena hamil duluan mau tidak mau harus menikah ya. Ada yang akhirnya ya kalau di kampus mungkin ada orang yang ada anak-anak yang akhirnya putus kuliah gara-gara cinta. Apalagi mudaratnya tuh di luar sana. Ada seseorang yang tadinya muslimah aktivis dakwah, jadi nggak ngaji lagi gara-gara jatuh cinta dengan seorang laki-laki. Begitu ada laki-laki yang tadinya aktivis dakwah tangguh, udah kena virus merah jambu, jatuh cinta sama seorang muslimah, akhirnya nggak aktif di dakwah lagi. Banyak kan gitu kan? iya, Bahkan, nauzubillah, nauzubillah, Ustadz pernah mendapati satu kasus, ada seorang muslimah yang hafiz, ya puluhan juz ya, 15 juz lebih, Masya Allah ya, 2000 berapa tuh? 2005 apa 2004 ya, dengan kasus ini. Dia tamat dari pondok pesantren, ya, dari 6 tahun ya, dari sanawiyah sampai aliyah. Pas kuliahnya ketemu dengan laki-laki yang non muslim ya, mungkin ya secara duniawi tampan ya, akhirnya murtad ya. Wah, nauzubillah, nauzubillah, ya Allah, betapa sedihnya orang tuanya. Saya bayangin ya, mendidik anaknya sudah sedemikian rupa. Jadi pecinta ini kadang-kadang nggak sederhana ya, dampaknya hebat betul. Nah makanya kalau kita menjadi seorang apa namanya seorang remaja muslim di tengah lingkungan yang normalisasi pacaran, bahkan menormalisasi perzinahan ya, baik zina besar maupun zina kecil ya, baiknya bagaimana kita agar komitmen dengan nilai keislaman ini. Yang pertama tentunya ini yang paling efektif, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dekatkan diri dengan Allah itu bagaimana caranya? Sholat, baca Quran,
majelis taklim, perbanyak itu semua di pengajian ya. Itu yang paling membantu sekali. Yang kedua, sibukkan pula dengan hal-hal yang walaupun bukan terkait agama, tapi hal yang positif. Menjadi relawan dompet duafa, ya, menjadi apa namanya relawan kegiatan sosial, aktif di kegiatan olahraga, sehingga energi kita dan waktu kita banyak terserap. Ya, coba bayangkan kalau energi kita full, kita tidak punya penyaluran, maka boleh jadi itu akan memperkuat kita untuk melakukan aktivitas pacaran. Jadi sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, lalu yang terakhir, ini yang paling penting, jaga pandangan. Ghadul basar. Ya. Ini luar biasa senjatanya iblis betul, senjatanya setan. Ya, membiarkan manusia dengan pandangan yang liar. Jadi kalau ketemu dengan yang bukan mahram, ya baiknya kita menjaga pandangan. Jangan diikutkan, ya. Udah, ya interaksi seperlunya saja. Ya, nggak usah yang dibuat-buat. Ya. Halo, Uhti, ini udah jam 3 subuh, kamu udah sholat tahajud belum ya? Bapaknya ada ya, kakak laki-lakinya ada, nggak perlu kita ingetin ya. Kamu udah makan siang belum? Emaknya ada yang ngatur dia makan ya. Kamu udah sholat isya belum? Ya Allah. Ya, ini sesuatu yang ya boleh-boleh saja nih mengingat kebaikannya. Tapi lihat juga niat kita apa gitu ya. Itu Cukup ya Ustaz. jadi jaga pandangan. Cukup Ustaz. Siap. Insya Allah ya, sangat luar biasa sekali. Berarti kita mendapatkan tema ini, menjelaskannya. Banyak sekali pelajaran hikmah yang dapat kita ambil ya Ustaz. Apalagi di lingkungan keadaan apa Gen Z kan mungkin membutuhkan apa yang dibilang support system. Bisa Ya jelaskan? Iya. Allah, Masya Allah. Maka Bi'ah ya, kalau sebut bi'ah, suasana ya. ya, makanya itu penting lah bagi kita untuk menjaga diri ya. Oke Ustaz, mungkin waktu nggak terasa nggak habis ya. Untuk Kita sih sebelum berharap ya, kalau misalkan berkenan ya, Dede, karena sebenarnya bertahap ya materi ini sampai dengan bagaimana kita nanti menjatuhkan cinta kita pada seseorang, bagaimana nanti kita memilih seseorang, bagaimana kita tadi ya memahami hati kita ini cinta sejati atau nafsu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan bahkan sampai dengan apa yang disebut dengan proses menikah. Meminang atau menghitbah akad ya, prosesnya ya, dari ta'aruf, khidbah, nanti kita bisa jelaskan sampai dengan akad nikah, dan apa saja kendala-kendala kadang-kadang di lapangan. Kenapa banyak anak orang-orang yang sudah jatuh cinta tapi nggak menikah? Ternyata di support sistemnya belum bagus ya. Nah, ada hal-hal yang kadang-kadang di masyarakat kita ini menyulitkan ya, padahal menikah itu sesuatu yang sangat mudah sebenarnya, simple, sederhana sekali. Nah, kalau masih terjadi waktu nanti lain kesempatan, mohon Ustadz pribadi juga minta kepada Didi kalau diberi kesempatan lagi, karena ini penting ya, karena terkaitan dengan remaja. Iya boleh, harus adit lagi. Ya mungkin kita dengan waktu ya, mungkin kita sudah di ujung sesi mungkin ya Ustaz. Untuk sebelum mengakhiri podcast kita pada hari ini ya Ustaz, untuk mengambil kebaikan atau kebarokan podcast kali ini, mari kita untuk berdoa bersama, dan kita berdoa juga untuk saudara kita yang di Palestina Ustaz, yang sekarang ini berjuang untuk menegakkan syariat Islam, yang membela kebenaran. Ya Allah. Kita di sini hanya bisa berdoa karena senjatanya umat muslim yang terbaik adalah doa. Ya Allah, alhamdulillah Ustaz, sejak kejadian 7 Oktober ya, rasanya tidak pernah satu subuh pun yang Ustadz lewatkan kecuali dengan kunut nazilah ya. Jadi kunut yang memang kita mendoakan khusus untuk saudara kita di Palestina. Silakan Ustadz untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan maksumah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa janibna fahisha ma zahara minha wa batan
اللهم بارك لنا في أسمائنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا الشاكرين لنعمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات Amin. الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ادفعنا والمسلمين من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والمهان ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في رفح فلسطين وفي كل فلسطين يا الله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين حزب الله في لبنان وحوثي أنصار في اليمن والمجاهدين في إيران وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين خصوصا زيان إسرائيل طول عليهم ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أصغر الظالمين بالظالمين. اللهم أصغر الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna minkum taqabbal ya karim. Dengan berakhirnya dengan doa tadi maka berakhir pula podcast kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah ya dari sahabat-sahabat kebaikan, Amin amin Allah. ya bisa meningkatkan keimanan, bisa tahu bahwa menjaga cinta yang benar itu seperti apa ya. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih juga untuk Ustaz Ahmad Syaferi yang telah menyempatkan dalam podcast kali ini. Alhamdulillah, Ya, jazakumullah ya, ya Didi ya. misalnya lihat apa yang disampaikan ya, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya, saya Unzur maqala wala tanzur man ya, qala. saya selaku host pada podcast kesempatan kali ini, mohon maaf jika saya ada salah kata, perbuatan atau yang kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.